Apakah mungkin ada easter egg troublemaker atau berandal sekolah di game ini? Kita lihat ya. Apakah mungkin ada easter egg troublemaker atau berandal sekolah di game ini? Tuh, kalian dengar sendiri kan kalau Bang Andi akan menambahkan easter egg berandal sekolah di game Kantin Sekolah Simulator ini. Wait, berandal sekolah atau troublemaker ini tuh game berantem yang brutal loh Bang. Kalau semisal mau dikasih easter egg, aku yakin Bang Andi akan kasih anak-anak berandal pada tawuran di Kantin Sekolah Simulator ini nanti. Kalau gitu, dalam video kali ini kita akan coba membahas mekanik gelut atau tawuran ala berandal sekolah yang kira-kira akan dijadikan easter egg sama Bang Andi nanti di game Kantin Sekolah Simulatornya. Karena kebetulan aku adalah seorang game developer, maka aku akan bahas sekaligus bikin mekanik berantem di Kantin Sekolah Simulator ini jadi lebih brutal lagi. Jadi pertama-tama aku ambil gambar referensi anak-anak SMA-nya Bang Andi dari videonya Bang Andi yang ini. Terus setelah itu aku buka Blender dan aku coba bikin 3D modelnya melalui gambar referensi anak SMA ini. Ya setelah aku coba otak-atik sampai berjam-jam, maka jadilah model 3D anak SMA-nya. Ya walaupun agak gimana gitu, penting udah rada-rada mirip lah ya. Nah sekarang setelah kita punya model anak SMA-nya Bang Andi, maka barulah kita bisa membahas mekanik berantem di Kantin Sekolah Simulator ini jadi lebih enak lagi. Jadi gini friend, ketika anak-anak ini sedang berantem tuh, maka akan terjadi pertukaran pesan antara anak-anak ini. Pertukaran pesan terjadi antara anak-anak ini ketika dia berantem, yang dimana pertukaran pesan ini tuh bertujuan untuk mereka bisa melakukan serang sama tangkis dalam interaksi antara NPC ini. BTW anak-anak ini tuh disebut NPC bagi kalian yang belum tahu. Nggak mungkin kalian belum tahu, pasti udah tahu semua. Jadi nanti NPC-NPC-nya itu selagi berantem kayak gini, mereka juga akan saling tuker-tukeran pesan atau sinyal satu sama lain. Itulah sebabnya bisa terjadi efek darah berkurang ketika ia kena pukul atau kena hit. Tapi sebenarnya kira-kira apa yang terjadi di balik pertukaran pesan antar NPC ini? Mari kita bahas. Jadi gini, setiap NPC ini akan dikasih tag atau penanda untuk memberi indikasi bahwa mereka ini masuk ke dalam suatu kelompok atau suatu tim. Jadi artinya ketika ada NPC yang memiliki tag atau tanda A bertemu dengan NPC yang memiliki tag atau tanda B, maka mereka akan saling mendekat dan saling berantem kayak begini. Nah sebelum mereka berantem, mereka ini tuh memiliki lingkaran invisible yang ada di tubuh mereka dengan radius tertentu, yang mana lingkaran invisible ini disebut dengan area trigger. Lingkaran ini tuh berfungsi sebagai pengecek untuk musuh yang ada. Jadi kalau misal si NPC dengan tag A ini memiliki lingkaran dan ada NPC lain dengan tag B tidak sengaja memasuki lingkarannya si A, maka si A akan langsung mendekati si B ini, dan kemudian si A akan langsung melakukan berantem dengan si NPC tag B sebagai targetnya. Nah nanti ketika si A ini udah deket sama si B, maka ia akan delay dulu beberapa saat secara random. Nah setelah delay selesai, barulah ia akan melancarkan serangannya ke si B. Tapi tepat sebelum ia melancarkan serangannya ke si B, maka ia akan mengirimkan sinyal ke si B berupa sinyal benar atau salah. Dan kalau dia menyerang seperti ini, maka sinyal yang akan dikirimkan akan menjadi serangan sama dengan benar atau sinyal benar. Sehingga sekarang si B udah tahu nih kalau akan ada serangan dari si A. Maka si B setelah menerima sinyal bisa membuat keputusan berdasarkan sinyal yang ia terima itu. Apakah ia akan melakukan tangkis atau serang atau bahkan diem aja tak bergerak. Nah keputusannya si B ini tuh nanti ditentukan dari tingkat randomness skill si B itu sendiri, seperti skill serangan atau skill tangkisannya, seperti delay seberapa cepat dia menangkis atau delay seberapa cepat dia memukul. Kalau semisal si B ini memiliki rata-rata skill tangkisan yang tinggi, maka ia akan bisa langsung menangkis serangan dari si A secara tepat dan cepat. Tapi sebaliknya, kalau si B ini memiliki rata-rata skill tangkisan yang rendah, maka ia akan menangkis serangan dari si A secara tidak akurat dan telat-telat kayak begini. Dan kalau si B ini memiliki rata-rata skill serangan yang tinggi, maka ia akan langsung menyerang dengan cepat sebelum si A ini berhasil menyerang dirinya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau rata-rata skill serangan si B ini rendah, maka ia akan menyerang si A kembali namun dengan telat. Bahkan saking telatnya, ia bisa nggak sempat-sempat untuk mukul kayak begini. Selain itu, si A sama si B ini juga punya delay tanggap. Jadi delay tanggap ini adalah bagaimana cepat tanggap NPC ini ketika ia kena hit. Semakin tinggi nilai delay tanggapnya, maka ia akan tanggap nangkisnya itu semakin lama ketika ia kena hit. Artinya, ia akan lambat dalam menangkis ketika ia terkena hit. Tapi sebaliknya, jika delay tanggapnya semakin kecil, maka ketika ia kena hit, ia akan cepat tanggap untuk langsung menangkis. Nah, dan ada satu hal lagi nih, ketika si A dan si B serang-serangan kayak begini, maka ketika pentung dari si A ini berhasil mengenai si B, maka pentung ini akan langsung mengirim sinyal ke si B. Kasarannya pentung tuh ngomong begini sama si B, nih aku punya hit
hit damage 10 loh B. Makanya nanti kamu harus ngurangin health pointmu sama 10 ya, biar healthmu berkurang gitu karena kena damage dari aku. Terus dibalas sama si B, oke Tong Pentong, aku akan mengurangi health pointku berdasarkan hit damage yang kamu berikan, yaitu sebesar 10. Maka berkuranglah health point si B ini sebesar 10 karena ia menerima sinyal dari pentong si A yang habis mengenainya, yang memiliki hit damage 10. Udah deh, jadilah mekanik gelut atau berantem itu sendiri, kayak di game-game hack and slash seperti Troublemaker ini. Dan biar kerasa tawurannya, maka tinggal kita duplicate aja tuh si A sama si B nya sampai serame-rame kayak begini. Jadi deh easter egg tawuran untuk kantin sekolah simulator nanti. Ya bukan easter egg-nya juga sih, ini referensi lah ya, tapi kita juga belum tahu sih nanti Bang Andi kedepannya mau bikin easter egg-nya tuh kayak gimana. BTW konten ini tuh hanya sekedar edukasi mengenai pembuatan mekanik game itu sendiri ya friend. Jangan dianggap serius untuk ngajarin berantem atau tawuran. Dan biar kalian bisa lebih paham lagi seputar mekanik-mekanik game lainnya, maka kalian bisa subscribe channel ini, atau kalian bisa komen di bawah untuk mekanik dari game apa lagi yang akan kita bahas di next video. Oke, kalau gitu aku pamit dulu, dan kalian juga bisa lihat mekanik-mekanik dari game-game yang udah pernah aku bahas di playlist bahas mekanik ini. Oke, mantap, see you.